Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi geografi, tektonisme, dan pengaruhnya bagi kehidupan. Tektonisme merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi atau endogen yang mengakibatkan perubahan letak dan bentuk di kulit bumi. Kulit bumi yang bersifat keras dan kaku, tetapi akibat tekanan dari dalam bumi, kulit bumi terpecah menjadi lempengan-lempengan yang disebut sebagai lempeng tektonik. Berdasarkan luas dan waktu kejadian, gerak lempeng tektonik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gerak epirogenetik. Untuk gerak epirogenetik merupakan pergeseran lempeng tektonik secara perlahan meliputi wilayah yang luas dengan arah vertikal seperti penenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia sehingga muncullah pulau-pulau baru. Untuk gerak epirogenetik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak epirogenesa positif, di mana gerak turunnya daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah naik. Contohnya adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia bagian timur, seperti Kepulauan Maluku dari pulau-pulau barat daya hingga Pulau Banda. Yang kedua adalah gerak epirogenesa negatif, kebalikan dari positif, di mana gerak naiknya daratan sehingga tampak seolah-olah permukaan laut mengalami penurunan. Contohnya adalah terjadinya penaikan daratan di Pulau Buton dan Pulau Timur. Selanjutnya bagian tektonisme adalah gerak orogenetik, merupakan proses pembentukan pegunungan yang meliputi luas areal yang sempit dan relatif lebih singkat daripada gerak epirogenetik. Gerakan ini disebabkan oleh adanya tekanan secara vertikal pada lempeng tektonik sehingga lempeng mengalami pergeseran secara horizontal. Pergeseran ini akan mengakibatkan terjadinya lapisan bumi menjadi terlipat dan terpatah. Yang pertama, kita bahas tentang lipatan. Lipatan adalah gerakan permukaan bumi yang menyebabkan lapisan kulit bumi melipat atau berkerut. Pada umumnya, lipatan ini akan berubah menjadi pegunungan atau gunung. Punggung lipatan disebut antiklinal dan lembah lipatan disebut sebagai sinklinal. Biasanya, lipatan berbahan batuan, endapan, atau sedimen karena memiliki sifat yang lebih lentur daripada batuan beku. Yang kedua, berupa patahan. Patahan adalah gerakan pada lapisan bumi yang menyebabkan lapisan kulit bumi retak atau patah. Bagian bumi yang turun disebut sebagai tanah turun atau graben. Sedangkan untuk bagian bumi yang naik disebut sebagai tanah naik atau horst. Berikut kita bisa lihat contoh dari adanya lipatan dan patahan. Untuk lipatan, Gua Harpea di Spanyol. Jadi lapisan batuannya ini lebih banyak ke batuan sedimen. Yang kedua adalah adanya patahan Semangko di Sumatera Barat. Jadi awalnya daratan yang ini satu daratan dengan yang bagian bawah. Jadi karena adanya gempa tektonik, tanah ini akan mengalami penurunan. Berikut contoh lain dari adanya lipatan dan patahan, adanya struktur batuan yang melipat baik secara horizontal ataupun vertikal ataupun miring. Bisa dilihat dari bentuk lapisan batuan-batuan yang ada di wilayah masing-masing. Kalau untuk patahan, udah jelas ya, adanya ketidakselarasan jenis batuan ataupun lapisan batuan yang ada. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari tipe letusan gunung api, di mana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana posisi Indonesia yang berada di sekitar Ring of Fire, sehingga menyebabkan Indonesia banyak terdapat gunung api aktif. Gunung api yang aktif dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe letusannya, berdasarkan kekuatan magma dan kedalaman dapur magma. Tipe letusan dibagi menjadi 7 tipe. Ada tipe Hawaii, tipe Pele, tipe Stromboli, tipe Merapi, tipe Peret, Volcano, dan Saint Vincent. Yuk kita bahas satu persatu mengenai tipe letusan gunung api. Yang pertama adalah tipe Hawaii, bisa diperhatikan gambarannya. Untuk tipe Hawaii memiliki ciri-ciri magma atau lavanya sangat cair dibandingkan bentuk dan tipe yang lainnya.
Terus dapur magmanya sangat dangkal sehingga tidak terlalu tinggi dari permukaan tanah gunungnya. Yang ketiga, tekanan gasnya rendah. Contohnya adalah gunung-gunung yang terdapat di Hawaii. Ada Gunung Kilauea, Gunung Mauna Loa, serta Gunung Mauna Kea. Yang kedua, tipe Stromboli. Jadi ada perbedaan bentuk gambar dari tipe Hawaii dengan Stromboli. Dengan ciri-ciri magmanya sangat encer, hampir sama dengan tipe Hawaii, kedalaman magmanya dangkal, serta tekanan gasnya sedang. Bedanya dengan Hawaii, ketika gunung ini meletus, akan mengeluarkan eflata secara terus-menerus, material padat, gas, serta batuan. Contohnya adalah Gunung Vesuvius di Italia dan Gunung Raung di Jawa Timur. Yang ketiga adalah tipe volcano. Untuk tipe volcano, memiliki ciri-ciri lavanya masih tergolong encer, tekanan gas dan viskositasnya sedang, untuk kedalaman dapur magmanya dangkal. Ketika gunung ini api meletus, akan mengeluarkan benda padat dan cair seperti bom, lapilli, dan lava. Contohnya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur serta Gunung Etna di Italia. Yang keempat adalah tipe Merapi. Untuk tipe Merapi, keadaan lavanya kurang encer, jadi lebih kental dibandingkan jenis yang sebelumnya. Tekanan gasnya rendah, memiliki dapur magma yang sangat dangkal. Ketika gunung ini meletus, tekanan gas dari dalam magma kuat, sehingga mengakibatkan kawah terangkat dan pecah-pecah bagian luarnya, disertai keluarnya awan panas di sekitar gunung. Contohnya adalah Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Yang kelima, tipe Peleh. Ciri-cirinya, magma atau lavanya kurang encer atau lebih ke kental, tekanan gasnya sangat tinggi dan dapur magmanya dangkal. Contohnya adalah Gunung Peleh di Amerika Serikat. Yang keenam adalah tipe St. Vincent. Dengan ciri-ciri, lava atau magmanya kurang encer, tekanan gasnya sedang, serta dapur magmanya dangkal. Contohnya adalah Gunung Kelud di Jawa Timur, serta Gunung St. Vincent di Amerika. Yang ketujuh adalah tipe Peret. Jadi berbeda sekali bentuk letusan awan tipe ini mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung, sehingga menentukan dinding kawah dan membentuk kaldera. Ciri letusan Peret adalah tekanan gasnya sangat tinggi, hingga 80 km, dan di ujung gunung terlihat awan yang menggumpal. Lavanya encer, kedalaman dapur magmanya sangat dalam. Contohnya adalah Gunung Krakatau di Selat Sunda serta Gunung St. Helens di Amerika Serikat. Oke, itulah pembagian dari tipe letusan gunung api. Untuk lebih detailnya bisa disingkat ke dalam tabel ini. Kita bisa lihat bahwa 7 tipe letusan gunung api berdasarkan kedalaman magma, tekanan gasnya masing-masing. Demikian informasi mengenai tenaga tektonisme dan tipe letusan gunung api. Semoga bermanfaat. Terima kasih.